Saudara-saudari yang terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga hari Selasa tanggal 26 September 2023. Adapun bacaan inspirasi kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 19 sampai 21. Pada suatu hari, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan dikau. Tetapi Yesus menjawab, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, kita semua lahir dari suatu keluarga. Dan dari keluargalah kita mengalami kasih, mengalami cinta, mengalami perhatian, mengalami kebaikan. Melalui keluarga kita menjadi saudara satu sama lain. Dan lewat keluargalah kita menciptakan suatu cara hidup yang penuh semangat persaudaraan. Nah, saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini menyatakan kepada kita suatu cara persaudaraan yang lebih berkualitas, yang lebih dekat, yang lebih akrab. Karena persaudaraan secara manusiawi melalui darah bisa saja akhirnya menjadi renggang, bahkan menjadi perselisihan karena keinginan-keinginan manusiawi yang terus bisa menggerogoti kita. Hal itu bisa diakibatkan oleh iri hati, dengki, marah, cemburu, atau keinginan untuk menjadi lebih satu sama lain. Bisa terjadi karena masalah kedudukan, masalah kepemilikan harta benda, kesuksesan, ataupun status sosial di tengah masyarakat yang membuat kita akhirnya tidak dapat akrab, bersahabat, bersaudara satu sama lain. Karena itu, Yesus memberi suatu warna yang baru bagaimana kita dapat menjadi saudara bagi yang lain. Persaudaraan yang sejati adalah persaudaraan yang muncul, yang lahir karena iman. Demikian Yesus paparkan hari ini secara singkat ketika banyak orang menyatakan bahwa ibu dan saudara-saudaranya mencari dia. Yesus tidak menolak status saudara dia dengan saudara-saudaranya, dengan ibunya, dengan keluarganya. Tetapi kepada orang banyak, Yesus mau menyampaikan suatu hal yang baru yang melampaui persaudaraan atas dasar hubungan darah. Persaudaraan itu ada di dalam dia, persaudaraan ketika mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan dia yang berbicara atas nama Allah yang datang ke dunia untuk menghimpun semua manusia dalam satu persaudaraan, dalam satu keluarga Allah yang didasarkan pada iman kepadanya. Karena itu, perjuangan kita harus sampai pada semangat itu, menjadikan saudara setiap orang, karena kita yakin kita adalah saudara dalam Tuhan. Kita semua lahir dari Tuhan, dari Bapa yang sama. Dan karena itu kita berusaha dan berjuang untuk menjadi saudara di dalam Tuhan. Bagaimana caranya?
Hari ini Yesus berkata, setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya, itulah saudaraku, itulah saudariku. Artinya persaudaraan di dalam Tuhan hanya lahir karena orang mau mendengarkan sabdanya, orang mau melakukan apa yang didengarnya. Kita mengalami memang kesulitan ketika kita mau mendengarkan sabda Tuhan. Kecenderungan dalam diri kita adalah bahwa kita sering hanya mau didengar. Mendengar kurang, tapi didengar banyak. Dan itulah yang menjadi kesulitan kita, sehingga kita akhirnya tidak mampu menjadi saudara sejati bagi orang lain, karena kita hanya mendengarkan diri kita. Tidak ada yang lebih sempurna yang membawa kita kepada persaudaraan, kekeluargaan sejati selain mendengarkan sabda Tuhan. Karena itu, saudara-saudari terkasih, bagaimana supaya semakin tumbuhlah niat kita, keinginan kita, kesadaran kita menjadikan semua orang adalah saudara, keluarga dalam Tuhan? Tak lain tak bukan adalah ketika kita semakin tekun, rajin mendengarkan sabda Tuhan. Bagaimana caranya? Melalui bacaan kitab suci setiap hari, melalui mengikuti perayaan Ekaristi, ibadat, melalui renungan-renungan mungkin yang sekarang bisa dengan gampang kita lihat di YouTube atau di sosial media. Itu merupakan jalan bagi kita untuk dapat mendengarkan sabda Tuhan. Dan tentu tidak hanya sekedar membaca, dibutuhkan juga kemauan untuk melaksanakan. Melaksanakan sabda Tuhan adalah syarat mutlak untuk membangun satu persaudaraan, kekeluargaan yang sejati. Marilah keluarga-keluarga yang terkasih, kita bangun semangat itu. Bila mana kita mengalami kesulitan, tantangan, masalah dalam hidup berkeluarga yang tidak bisa diatasi oleh semangat kekeluargaan atas darah itu, kita hadir, kita bangun, dan kita hidupkan persaudaraan kekeluargaan kita dengan tekun mendengarkan sabda Tuhan. Bagi Tuhan, keturunan, garis keturunan, hubungan karena darah tidak cukup, tidak akan mampu membawa kita kepada persaudaraan sejati. Tetapi di dalam Dia, di dalam sabdanya, di dalam perintah-perintahnya, di dalam firman-Nya, kita akan menjadi satu keluarga di dalam Kristus. Mari rajin mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya sebagai dasar dari persaudaraan sejati dalam hidup keluarga maupun hidup bersama dengan yang lain. Semoga Tuhan memberkati keluarga kita yang mendengarkan firman-Nya. Amin.